Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih. Tak jarang kami memiliki rasa iri, rasa cemburu yang tersembunyi di dalam balik hati kami yang terdalam. Entah karena kesuksesan orang lain, entah karena kebaikan orang lain. Kita tidak suka akan kebaikan orang lain. Bantu kami ya Bapa untuk menjadi lebih rendah hati, untuk menjadi lebih sederhana dalam hidup, dan bahagia bila orang mampu dan bisa berbuat baik bagi orang lain. Menerima bahwa kesuksesan orang lain dalam hidup mereka. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, tak jarang kita seringkali iri, cemburu ketika orang lain lebih baik dari kita. Entah karena kekayaan, entah karena kecantikan, entah karena kepandaian, atau harta benda orang menjadi sukses, menjadi berhasil dalam hidup. Saudara, hari ini dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Raja Saul yang iri dan cemburu ketika Daud sukses. Semakin banyak orang datang memuji-muji dan memuja-muja Daud. Dan Saul merasa bahwa kerajaannya terancam oleh kehadiran Daud. Dan ini menimbulkan rasa marah, rasa kecewa. Bahkan lebih daripada itu, membunuh Daud. Saul mengatakan itu kepada anaknya dan kepada orang-orang di istana bahwa Daud harus dibunuh. Saudaraku terkasih dalam Kristus, mengapa rasa iri cemburu itu datang dan muncul? Kita lihat apa yang dikatakan kitab suci tentang Saul. Nabi Samuel mengatakan bahwa Saul itu adalah karena dia berpandangan kecil tentang dirinya sendiri. Saul itu minder, ya. Jadi dia punya self image yang kurang tepat tentang dirinya sendiri. Meskipun ia sudah dianggap sebagai raja bangsa Israel, meskipun Tuhan telah mendampingi dia, tetapi dia menolak. Karena keminderan itu, karena kerendahan dirinya itulah, sehingga ia merasa terancam ketika orang lain sukses, orang lain hebat, orang lain gagah perkasa, orang lain banyak diikuti. Dan itu yang kita lihat juga dalam diri Yesus. Begitu banyak orang datang dari daerah-daerah untuk datang mendengarkan Yesus, untuk minta disembuhkan, untuk minta dijamah. Dan itu menimbulkan iri hati dan kebencian bagi orang Farisi dan ahli Taurat yang mulai disingkirkan oleh orang-orang Yahudi. Rasa iri, saudaraku terkasih, seringkali menyelinap di dalam diri kita, dan itu menjadi suatu sesuatu yang dimana dia tidak mengenal dirinya sendiri. Orang iri itu karena dia tidak mengenal dirinya sendiri, dia tidak memahami dirinya sendiri siapa itu. Ya, maka penting sekali kita melihat self knowledge, kenal dengan diri sendiri. Siapakah aku itu? Siapakah diriku itu? Siapakah posisi aku itu? Dan Daud tahu siapa dia. Dia juga merendahkan diri. Bahkan dia mau tetap bekerja di kerajaan setelah dibujuk oleh anaknya Saul, Jonathan, yang menjadi sahabat dari Daud. Ya. Daud cukup rendah hati, ya, untuk tidak membalas hari kemarin ketika Saul kemudian Daud bersembunyi di gua, dan Saul berada di gua itu, dan seharusnya Daud bisa membunuh Saul, tetapi dia hanya memotong pucuk jubah dari sang raja, ya. Dan itu tidak ia lakukan, ya. Daud tahu persis siapa dirinya,
Ya. Nah, itu pula yang harus menjadi pegangan kita semua. Siapakah aku itu di hadapan Tuhan? Siapakah aku itu? Ya, kerendahan hati merupakan salah satu syarat penting di dalam kehidupan kita. Dan kerendahan hati itulah yang menyebabkan kita untuk tidak bermain-main dengan iri hati, ya. Karena kerendahan hati merupakan apa? Sesuatu yang mother of all virtues. Kerendahan hati, humility adalah ibu dari semua dan segala macam keutamaan. Dan kita diingatkan sekali lagi bahwa pengenalan diri sendiri adalah salah satu syarat penting di dalam pertumbuhan hidup rohani. Kita tahu siapa kita itu. Kita tahu bagaimana kita harus mengisi diri kita sendiri. Kita tahu bagaimana di hadapan Tuhan kita tidak boleh menyombongkan diri. Ya, di hadapan Tuhan kita tidak bisa iri hati pada orang lain. Tuhan memberikan rahmat kepada siapapun sesuai dengan bakat-bakat yang Tuhan berikan kepada dia. Maka mari saudaraku terkasih, kita menelisik, kita melihat, kita merasakan dosa-dosa yang harus kita perhatikan dalam hidup kita. Ada 7 dosa selain iri hati, marah, malas, sombong, cabul, kikir, serakah. Ya. Jadi ke-7 dosa ini yang akan membawa kita kepada kehancuran kalau kita tidak menyadarinya. Ya, dan kita pelan-pelan satu persatu mulai menelisik satu persatu. Mungkin hari ini kita melihat akan iri hati yang ada kaitannya dengan sikap yang menganggap diri lebih daripada yang lain atau kurang mengenal dirinya sendiri. Ya, seperti halnya Saul yang tidak kenal, dia memiliki pandangan yang kurang tentang dirinya sendiri, minder, padahal Tuhan memberikan rahmat yang besar kepada dia. Apakah saya minder? Apakah saya cemas kalau orang lain berhasil? Apakah saya menganggap orang lain merupakan ancaman bagi hidupku? Dan itulah yang harus menjadi suatu pelajaran bagi kita supaya kita bisa dan belajar menerima orang lain apa adanya. Karena kita menerima diri kita sendiri apa adanya. Ketika kita tidak bisa menerima diri kita sendiri apa adanya, maka kita juga tidak bisa menerima orang lain apa adanya. Semoga Anda hari ini, kita semua hari ini belajar untuk bersyukur akan keberhasilan orang lain. Bahkan kita membantu orang lain untuk menjadi lebih sukses, lebih maju, lebih berkembang daripada diri kita sendiri. Tuhan memberkati Anda semua supaya kita menjadi lebih rendah hati, supaya kita bisa menerima orang lain apa adanya dengan semangat kasih. Tuhan memberkati kita semua dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.